Masih bersama saya Rahya Japar dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. 3 orang tewas dalam tabrakan motor di Kabupaten Lombok Timur. Sepekan jelang pemilu, Satgas Gabungan di Lombok Barat gencarkan pencopotan APK. Ribuan personel TNI Polri diterjunkan untuk pengamanan pemilu. Kuota pupuk subsidi di Kabupaten Lombok Barat berkurang 25% memasuki awal tahun 2024. Pemda mencatat alokasi pupuk subsidi sebelumnya mencapai 6.281 ton pupuk urea, sementara pada tahun ini turun menjadi 5.798 ton. Sementara jatah pupuk NPK turun hingga 40%, dari 5.798 ton kini menjadi 3.786 ton saja. Agar tepat sasaran, syarat penerimaan pupuk subsidi juga diperketat dengan menunjukkan KTP dan harus terdaftar dalam rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK. Pemerintah berjanji akan meminta penambahan kuota pupuk subsidi pada pertengahan tahun nanti. 11.351 ton ya. Nah, kemudian NPK-nya ada 12.953. Tetapi kita dialokasikan saat ini itu ada 5.000 untuk 5.900-an untuk urea, jadi sekitar 52,6 sekian persen. Separuh berarti ya? Separuh, hampir separuhnya. Kemudian untuk NPK-nya itu ada 29,31% dari yang 12.000 menjadi 3.796. Itu insya Allah akan ditambah lagi. Jadi saat ini kalau kita berbicara 1 tahun ke depan itu jelas kurang, tetapi kita akan ditambah lagi. Bahkan sudah dialokasikan oleh Pak Presiden. Pemda menargetkan penyaluran pupuk subsidi dirampungkan bulan Maret untuk memastikan petani bisa mengoptimalkan musim tanam awal tahun. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah memastikan seluruh jatah pupuk subsidi untuk petani sudah disalurkan ke distributor di daerah. Jumlah pupuk yang disalurkan mencapai 23.000 ton dan dipastikan cukup untuk kebutuhan pada musim tanam pertama. Pemda menduga kelangkaan terjadi karena lambatnya penyaluran ke tingkat pengecer karena pupuk harus ditebus. Pemda akan mengusut penyebab kelangkaan sekaligus memastikannya tepat sasaran. Pupuk ini kekurangan karena dilihat dari luas areal tanam yang 52.000 hektar itu sudah masuk menjadi rencana kerja untuk alokasi pupuk. Kemudian mekanismenya ini kan memang kalau sudah kaitan dengan distribusi pupuk itu memang itu kan diatur oleh pemerintah sendiri melalui yang namanya distributor, kemudian pengecer. Kelompok tani ini terdaftar di seluruh pengecer yang ada di Lombok Tengah. Sehingga sebenarnya petani itu tinggal mengajukan KTP di pengecernya untuk kemudian dia bisa mendapatkan jatah. Pemda berjanji akan mengajukan penambahan kuota pupuk subsidi agar mencukupi pada musim tanam kedua pertengahan tahun nanti. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyoroti kelangkaan pupuk yang dikeluhkan warga di Kabupaten Lombok Tengah. Legislator menilai banyaknya petani yang tidak kebagian jatah pupuk subsidi karena data rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK yang tidak sesuai. Dari hasil investigasi, legislator menemukan petani yang tidak memiliki lahan pertanian justru masuk dalam data RDKK kelompok tani. Agar tidak berkelanjutan, pemerintah daerah harus segera memperbarui RDKK kelompok tani.
Di persoalan RDKK ini memang kembali saya sampaikan memang harus di-upgrade berkala. Ya, jangan kemudian persoalan RDKK ini dibicarakan di tengah masyarakat membutuhkan itu. Ya, artinya skema yang dilakukan oleh pemerintah daerah juga punya tahapan. Misalkan 3 bulan sebelum atau di tahun sebelumnya harus dibicarakan. Ya kan, masa kita ndak bisa upgrade. Legislator mendorong pemerintah daerah aktif berkomunikasi dengan pihak terkait agar penyaluran pupuk tepat sasaran dan tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Harga sayur mayur di pasar tradisional Renteng Praya, Kabupaten Lombok Tengah merangkak naik sejak 2 minggu lalu. Kenaikan tertinggi pada 2 komoditas, wortel dan terong panjang. Sebelumnya, terong dijual Rp5.000 per ikat berisi 7 buah, namun kini dijual Rp1.000 per buahnya. Sementara wortel kini naik menjadi Rp15.000 dari sebelumnya Rp12.000. Kenaikan diduga karena terbatasnya stok akibat minimnya pasokan dari petani akibat cuaca buruk. Wortel sama terong panjang. Terong panjang naik ya? Iya, naik harga. Dari berapa ke berapa? Misalnya kita jual dulu kemarin itu Rp5.000, sekarang Rp1.000 harganya satu biji. Itu yang wortel. Kalau yang terong? Itu yang terong itu. Yang terong. Kalau wortel itu harganya kemarin kita jual 22, sekarang 15. Oh. Nggak tahu, mungkin kurang dari sana. Pedagang memperkirakan harga sayur mayur akan terus naik hingga sebulan mendatang hingga memasuki bulan puasa Ramadan. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.